Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah senantiasa kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat, taufik serta hidayahnya kita semua masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh berkah. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan ke junjungan besar Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta kepada para sahabat, keluarga, dan para pengikutnya, yang mana selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan. Namun, bagaimana puasa bagi ibu hamil? Bolehkah tidak puasa saat hamil menurut Islam? Di antara kemudahan dalam syariat Islam adalah memberi keringanan kepada ibu hamil untuk tidak berpuasa. Ini bisa diartikan apabila ibu hamil khawatir terhadap kondisinya dan janin yang sedang dikandungnya, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Keringanan bagi ibu hamil ini juga telah ditegaskan dalam sebuah dalil, yaitu sabda dari Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla meringankan setengah sholat untuk musafir dan meringankan puasa bagi musafir, wanita hamil, dan menyusui. Hadis riwayat An-Nasai nomor 2275. Seperti yang disebutkan di atas, ibu hamil mendapat keringanan untuk tidak berpuasa bila dirinya memang sudah khawatir akan kesehatan janinnya. Namun, hukumnya tetap wajib untuk menggantikan amalan puasa di bulan Ramadan, yaitu dengan mengqadha puasa atau dengan membayar fidyah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 184 menyebutkan mengenai hukum menggantikan puasa Ramadan dengan qadha dan fidyah seperti di bawah ini, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajiblah bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang fakir miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat di atas, ibu hamil dianalogikan seperti orang sakit karena udhurnya atau halangannya, bukan penyakitnya. Sehingga ketika ibu hamil tidak berpuasa karena udhurnya, seperti ibu hamil yang bisa menunaikan tapi khawatir akan kesehatan janinnya atau dirinya, dia harus menghitung bilangan atau jumlah hari dia tidak bisa berpuasa dan menggantikan puasa sesuai dengan jumlah tersebut di hari-hari yang luas setelahnya. Bila seorang ibu hamil masih sanggup dan mampu mengganti puasa Ramadan dengan mengqadha tanpa membayar fidyah, maka wajiblah ia menggantikannya sesuai jumlah tersebut. Namun apabila ia tidak mampu mengqadha puasa di hari lain, karena setelah hamil keadaannya masih lemah atau secara medis tidak bisa dan tidak kuat berpuasa, mereka dianggap seperti orang sakit yang tidak kunjung sembuhnya. Maka mereka bisa menggantinya dengan menunaikan fidyah. Fidyah sendiri dapat diartikan sebagai memberikan makan pada orang miskin dengan kadar makan dia selama 1 hari. Sementara itu, dari sisi kesehatan, para ahli kesehatan menganjurkan agar ibu hamil tidak berpuasa terlebih dahulu apabila usia kandungannya masih menginjak trimester pertama, yaitu di bulan pertama sampai bulan ketiga. Ini dikarenakan di trimester pertama, organ tubuh janin masih mengalami pembentukan secara signifikan, sehingga janin membutuhkan asupan nutrisi yang banyak.
Dan apabila sang ibu tetap berpuasa di trimester pertama ini, dikhawatirkan janin akan lahir dengan berat badan rendah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, selepas dari trimester pertama yang sangat krusial itu tadi, ibu hamil biasanya sudah boleh berpuasa, asalkan status gizinya baik dan bila memiliki kondisi medis khusus, sebaiknya berkonsultasilah terlebih dahulu dengan dokter spesialis kandungan sebelum berpuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangannya dalam penyampaian, hanyalah dari diri saya pribadi, dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.